Ya, baik, selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Mama. Baik, Mama. Ya, Marcel dengan Ruth aktifkan kameranya ya. Ya, kita akan mulai dengan perkuliahan kita untuk sore hari ini dalam mata kuliah pengembalaan 1. Terima kasih untuk kehadiran kita semua lewat Zoom meeting di sore hari ini. Untuk itu, memulainya saya minta Saudara Immanuel untuk berdoa. Mari Mama, kakak-kakak, serta teman-teman semua, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita di saat sore hari ini, saya mengajak kita bersama-sama bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan adalah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas berkat, kasih, cinta yang telah Engkau berikan kepada kami, perlindungan sehingga kami masih ada sampai saat ini. Bapa, di saat sore hari ini kami akan memulai dengan perkuliahan kami, mata kuliah pengembalaan 1. Kiranya apa yang nanti Mama akan bagikan, materi yang Mama akan bagikan kepada kami semua, Tuhan berkati itu agar kami dapat memanfaatkannya untuk ke depan. Hanya ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, kita akan melihat materi kita pada sore hari ini. Ya, mata kuliah pengembalaan 1 ya. Hari ini kita ada pada pertemuan yang ke-9 dari kita punya pertemuan perkuliahan di sepanjang semester ini. Kalau kalian lihat gambar ini ya, ini ada gambar 1, 2, 3. Jelaskah gambarnya? Ya. Jelas. Kira-kira ini gambar yang ini dia menceritakan ini kan tentang gembala dan domba. Kira-kira apa pendapatmu tentang gambar ini? Ini gembala dia lagi apa? Yang gambar kedua, yang gambar ketiga ini lagi apa? Siapa mau jawab? Yang pertama dulu, gambar 1 ini. Ini gembala lagi apa nih? Ya. Gembala lagi peluk domba. Iya, dia lagi memeluk domba. Kira-kira kenapa sampai dia peluk domba ini? Yang lain ada dombanya, ada ini, tapi yang satu ini yang perlu didapat perhatian sampai dipeluk. Ya, kira-kira ada apa? Mungkin karena domba tuh dia sakit, jadi makanya dia dapat perhatian. Berarti domba ini dia sakit. Itu berarti kalau disakit berarti harus dirawat. Iya. Kalau gambar kedua, ini dia bawa ke padang rumput, lalu lihat domba-dombanya mereka lagi apa. Ya, bisa. Itu domba lagi apa? Kalau tadi ada domba yang sakit, jadi dia dirawat. Kalau yang kedua nih, dombanya lagi apa nih? Gembala lagi buat apa? Lagi menjaga domba yang makan. Oh, memberi domba makan. Berarti dia memelihara ya. Nah, itu tanggung jawabnya. Yang ketiga ini apa? Kita lihat ada serigala. Lalu domba itu dia. Ini apa? Menggambarkan apa?
Melindungi domba. Melindungi domba. Itu berarti apa ya yang kita mau simpulkan dari ketiga gambar ini? Tugas seorang gembala, kalian besok akan menjadi gembala atau pendeta. Tugas gembala itu seperti yang tadi, yang pertama itu dia harus menjaga, memelihara dombanya. Kalau dombanya sakit, lalu dia harus menjaga, dan juga dia harus melindungi. Jadi dia menjaga ya, kalau dombanya itu sakit dia harus menjaga dengan merawat. Yang kedua, dia harus memelihara dengan memberikan makan yang baik supaya domba itu sehat, kuat, dia bertambah besar, dan juga melindungi dari serangan musuh. Ya, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Berarti kalian sudah bisa ikuti materi yang sebelumnya ya tentang tugas seorang gembala itu. Ada pada pertemuan 9 ini, kita akan membahas topik langkah-langkah pengembalaan dalam proses pengembalaan. Apa sih langkah-langkahnya? Sehingga perkuliahan ini kita punya capaian pembelajaran dari mata kuliah di pertemuan 9 ini supaya kalian sebagai mahasiswa mampu mengevaluasi langkah-langkah pengembalaan dalam proses pengembalaan. Kalau kita mau buat pengembalaan di jemaat, langkah-langkahnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Itu tujuan kita dari mata kuliah ini. Langkah-langkah pengembalaan dalam proses pengembalaan, seorang gembala dia harus dapat yang tadi ya, seperti gambar tadi. Dia menjaga, dengan ada yang sakit, ada yang dalam persoalan, pergumulan, dia harus menjaga dengan merawat. Yang kedua, dia harus memelihara untuk memberikan makanan, entah itu makanan rohani, kekuatan, dan seterusnya. Tapi juga dia harus melindungi, sehingga jangan sampai imannya atau musuh atau sesuatu yang jahat menghancurkan hidupnya. Jadi itu banyak tantangan dari domba-domba yang nanti kita akan gembalakan. Maka 3 fungsi yang penting dalam melaksanakan proses pengembalaan, yaitu yang pertama ada yang namanya fungsi pastoral. Yang kedua, fungsi tradisi. Yang ketiga, fungsi konselin kontemporer. Jadi ada 3 ya. Apa yang pertama? Fungsi Pastoral. pastoral. Fungsi tradisi. Tradisi. Yang ketiga, Fungsi konseling. konselin pastoral. Nah, bagaimana 3 fungsi itu dia dapat dilaksanakan dalam tugas sebagai seorang gembala sebagai proses pengembalaan. Fungsi pastoral ya, fungsi pastoral itu dia ada 6. Yang pertama itu yang tadi memelihara atau merawat, menjaga atau merawat. Fungsi pastoral yang pertama dia harus bisa menyembuhkan. Artinya dia mengatasi kerusakan dan memperbaiki iman bila ada yang sakit. Ketika kita mengalami masalah, orang pasti punya iman akan goyah, tentangan, sehingga dia harus bisa menyembuhkan di sana. Lalu yang kedua, mendukung, memberi dukungan. Bagaimana fungsi pastoral itu? Dia menolong umat yang beriman dalam situasi kondisi agar tetap terarah kepada Allah. Jadi dia mendukung dalam arti dia menopang. Sehingga gembala yang tadi tetap percaya dalam iman kepada Allah. Yang berikut membimbing. Membimbing, kita tahu membimbing atau menuntun, ini fungsinya untuk membantu umat beriman yang berada dalam kebingungan dan mengambil tindakan yang salah. Jadi ketika orang ada dalam dilema, dia perlu dibimbing secara rohani sehingga dia tidak mengambil keputusan yang salah dan berakibat pada dirinya sendiri dan orang lain. Yang keempat, memulihkan. Ini fungsi pastoral ya. Dia harus bisa memulihkan. Kalau orang selesai sakit pasti ada masa pemulihan. Jadi memulihkan itu membangun hubungan-hubungan yang rusak. Entah manusia itu dengan manusia atau manusia dengan Allah.
Jadi ketika telah terjadi persoalan, ada keretakan, ada persoalan di sana, ada masa di mana pastoral itu fungsinya untuk memulihkan, untuk mendamaikan. Mendamaikan siapa? Manusia dengan manusia itu sendiri atau manusia dengan Allahnya, Tuhannya, sehingga dia kembali. Yang kelima, memelihara. Memelihara di sini menjaga kestabilan yang sudah berkembang dengan baik. Jadi tugas kita tidak hanya ya yang penting orang itu dibaptis, setelah itu sudah. Atau orang itu sudah nikah, sudah. Atau orang itu kita sudah layani, dia sudah duka, sudah doa pengucapan syukur, seperti itu. Tapi memelihara di sini kita mendampingi dia selalu, sehingga menjaga kestabilan apa yang sudah berkembang dengan baik itu dia sudah percaya, dia tetap lebih baik lagi. Jadi kita memelihara iman. Memperdayakan, ini yang terakhir dari fungsi pastoral itu. Dia mengembangkan potensi-potensi dan kemampuan. Jadi fungsi pastoral ini dia harus secara struktur, dia harus kita memperhatikan ini kalau kita bisa jadi pastor. Apakah kita sudah menyembuhkan belum? Kita sudah memberikan dukungan belum? Kita ada membimbing atau tidak? Kita mau memulihkan, menjadi pendamai. Supaya hubungannya baik, kita memelihara supaya dia tetap kuat, kita memperdayakan seterusnya. Seperti itu. Itu fungsi pastoral. Lalu apa fungsi kedua? Dari fungsi pastoral itu, dia bisa berkembang dalam yang namanya pendampingan pastoral. Jadi kalau dulu kita melihat pastoral itu pendetanya yang lebih besar, pendetanya yang banyak bicara, pendetanya yang tahu semua. Tapi dalam perkembangan ilmu, pastoral itu dia bersifatnya sama-sama, dia mendampingi, pendampingan di situ. Jadi antara yang memimpin atau pemimpin juga yang dipimpin itu merasa harus banyak didengar sebagai seorang gembala. Ya, ini fungsinya tidak jauh beda dengan yang tadi. Yang pertama ada 7, membimbing, mendamaikan, memperbaiki hubungan, menopang, menyokong, menyembuhkan, mengasuh, dan mengutuhkan. Dia sama dengan pemulihan yang tadi. Ya, kalau mengasuh itu macam pengasuh ya, dia tidak hanya mengajar, tapi sampai orang lapar, dia harus, orang sakit dia harus merawat. Itu. Jadi seorang pastor dalam pendampingan, dia memiliki fungsi yang seharusnya diperhatikan. Lalu kita masuk di fungsi kedua, fungsi tradisi. Apa itu fungsi tradisi atau tradisional? Ini ada 4 fungsi. Dia sama, yang pertama itu penyembuhan atau healing. Biasa kita nih sekarang anak-anak kecil suka bilang apa? Kita mau kemana untuk healing? Kemana ya? Kan biasa healing di mana? Ke pantai. Pantai. Kemana lagi? Ya? Ke Koya. Ke Koya. Ada apa di sana? Supaya apa? Pikiran sehat ya, tenang ya. Jadi merasa yang tadi kita sakit, lemah, stres, ketika kita melihat suasana yang baru, yang indah, kita akan merasa kesembuhan, damai, healing di sana. Tapi kalau ke diskotik itu healing kah tidak? Oke. Tujuannya apa? Kalau fungsi tradisional, tujuannya untuk mengatasi beberapa kerusakan dengan cara mengembalikan orang itu kepada suatu keutuhan dan menuntunnya ke arah yang lebih baik daripada kondisi yang sebelumnya. Jadi ada penyembuhan di sana supaya orang bisa kembali kepada keadaan yang sebelumnya. Jadi itu ya yang tadi kita bilang. Kalau capek, stres, ada masalah, harus cari tempat yang nyaman, yang membuat dia healing sembuh.
Yang kedua, penopangan. Bagaimana tujuannya adalah menolong yang terluka. Yang terluka ini dalam arti apa? Yang maksudnya terluka di sini, memberi topangan untuk yang terluka. Menurut kalian yang terluka dalam arti apa? Ya? Ada yang mau jawab? Ada Mama. Yang mengalami masalah. Iya ya. Dikhianati, dilecehkan, direndahkan, mengalami ketidakadilan, itu kan luka. Jadi penopangan, memberikan ditopang itu memberikan kekuatan kepada orang lain supaya dia bisa berdiri. Kalau tidak dia akan jatuh, down. Sehingga penopangan itu tujuannya untuk menolong orang yang terluka, untuk bertahan dan mengikuti suatu keadaan yang ada dalamnya, sehingga dia tetap kuat. Walaupun dia punya banyak tantangan, masalah, tapi dia bisa kuat karena ada yang menopang dia. Menopang dia dalam arti ya kita berdoa, memberikan semangat, motivasi kepadanya, sehingga dia bisa kuat melewati pergumulannya yang berat itu. Ini penopangan. Jadi itu sangat-sangat baik untuk mereka yang terluka. Yang berikut, yang ketiga, pembimbingan. Tujuannya apa? Untuk membantu orang-orang yang kebingungan menentukan pilihan-pilihan. Ya, kalau di kalian mahasiswa kan ada yang namanya bimbingan skripsi. Supaya semuanya, tapi juga dalam pastoral ada namanya bimbingan. Dia membantu orang supaya dia tidak labil, tidak salah menentukan pilihan-pilihan. Dalam pikirannya ada banyak pilihan. Ya, kalian sebagai orang muda kan banyak pilihan. Antara A, B, C, dan seterusnya. Sehingga pilihan itu jangan sampai salah. Dan itu pilihan itu juga membuat kita akan mengganggu jiwa kita. Sehingga perlu sekali ada bimbingan. Kita lihat ya para artis sekarang, atau siapapun dia pasti ada namanya orang yang bisa membimbing. Kan tradisional ya, ada gurunya, ada apa. Tapi kalau orang Kristen, pendeta, pastoral, dia harus bisa membimbing. Supaya tidak membuat keputusan yang salah dalam percakapan atau pengembalaan itu. Entah itu kepada anak orang muda, orang dalam berkeluarga, itu kan perlu bimbingan sehingga jangan sampai terjadi perceraian mungkin atau yang lain-lain. Dia punya akibat kan untuk berdampak pada orang lain. Jadi bimbingan itu sangat penting. Ya, bimbingan pasti kembali kepada firman Tuhan. Lalu yang keempat, pendamaian. Ini yang paling penting dalam pastoral. Kita buat sampai selesainya itu di pemulihan dan pendamaian. Kalau yang tadi fungsi pertama itu ada pemulihan, fungsi yang kedua itu pendamaian juga. Yang tadi yang pertama pemulihan ya, yang kedua ini pendamaian. Dia hampir sama. Kenapa harus ada pendamaian? Nah, pendamaian berupaya membangun ulang relasi manusia dengan sesama dan antara manusia dengan Allah. Didahului dengan apa? Ada pengakuan. Dan juga ya pengakuan dan disiplin. Jadi dia ada pengakuan dosa dalam arti di sini ada percaya dan dia mau melakukan disiplin di situ. Yang berikut fungsi konselin yang ketiga, yaitu yang ketiga fungsi konselin kontemporer. Ini kalau kontemporer kan dia sudah campuran. Sehingga yang ada 3 di situ, penyembuhan spiritual, penyelesaian kondisi krisis, penyelesaian konselin perkawinan, dan konselin konfrontasi. Konfrontasi itu perdebatan. Ya, orang harus bicara berhadapan-hadapan. Seperti itu. Perkawinan juga seperti itu. Penyelesaian kondisi krisis juga harus
Ini juga sesuatu yang berat, sehingga ada pertimbangan dan ada orang-orang lain yang harus ada untuk membantu, bisa mendukung, menyelesaikan, dan bisa didengar. Juga penyembuhan spiritual. Ya, spiritual itu tidak hanya orang sakit, dia sakit secara fisik, tapi juga mereka sakit secara spiritual, artinya harus ada kerohanian di sana. Jadi itu fungsi konseling kontemporer. Kalau kita lihat pembagian dari 3 ini ya, kalau di yang tadi sudah dijelaskan, dengan masing-masing fungsinya dia seperti ini. Oke. Dari penjelasan ini, langkah-langkah seperti kita punya tujuan pokok tadi, langkah-langkah pengembalaan. Dalam proses pengembalaan yang kalian lihat, mari kita evaluasi. Yang kalian lihat dalam jemaat kita, bagaimana proses pengembalaan di jemaat? Jika dilihat selama ini, pengalaman kalian seperti apa? Ibu minta 2 orang saja. Ya, yang kalian lihat pengembalaan di jemaat hari ini seperti apa? Apakah sampai kepada pemulihan? Ada yang mau bicara? Baik, Mama. Yang saya lihat sejauh ini hanya sampai pada tahap penyelesaian, tetapi tidak ada pengawalan sampai akhir, Mama. Iya, berarti dia hanya sampai tahap 3, 4, tapi 5, 6 tidak ya? Ada lagi yang lain? Perempuan atau Manu mau bicara? Dari pengalaman kalian lihat pelayanan pengembalaan atau pastoral dalam jemaat dengan 3 fungsi pastoral itu. Ya? Yang kalian lihat bagaimana? Kalau di sini di fungsi pastoral ada penyembuhan, penopangan, bimbingan, pendamaian. Tadi Eki katakan dia sampai penyembuhan saja, tapi memberikan penopangan, kekuatan sampai itu selesai, atau memberikan bimbingan, nasihat supaya tidak ambil keputusan yang salah sampai dia berdamai dengan dirinya, dengan orang yang menyakitinya, dengan Tuhan. Itu Eki bilang tidak sampai di situ. Ada yang mau bicara? Kalau kalian lihat pengembalaan hari ini di jemaat, ya, Dora atau Manu? Iya, Mama. Ya, baik dari saya. Kalau pengalaman saya di jemaat saya di Pengharapan Kabanolo di Sorong, itu tuh yang saya lihat ketika ada masalah, jadi PHJ-nya itu menyelesaikan dengan sangat baik sampai Bapak keluar. Jadi ketika ada masalah dengan majelis jemaat di dalam, Bapak selesaikan sampai Bapak keluar dari kita jemaat. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dalam pengembalaan juga maksudnya PMJ juga bisa menyelesaikan masalah. Jadi sampai pemulihan, akhirnya majelis jemaat itu Bapak yang menjadi majelis tuh Bapak kembali lagi sama-sama dengan kita. Jadi berkumpul sama-sama, ibadah sama-sama lagi, walaupun menjelang waktu yang sangat lama tuh kayak berapa tahun begitu, ada permasalahan yang sangat banyak, tapi puji Tuhan bisa kembali dengan baik lagi. Iya, baik. Terima kasih Dora. Ada lagi yang mau share? Iya.
ini ya, ada banyak kasus yang terjadi. Kita tidak bisa menggunakan satu fungsi, tapi kalau kita memilih satu fungsi, kita harus mengerjakan sampai terjadi pemulihan. Sampai dia bisa berdiri, sampai dia bisa keluar dari persoalan. Jadi ini proses yang sangat baik ketika kalian nanti menjadi pendeta. Lakukanlah fungsi itu. Jangan kita hanya datang terus pergi. Jangan ya orang dia mati dalam kesalahan atau dia pergi dengan kesalahan. Itu fungsi pengembalaan kita. Tugas kalian nanti bagi dalam 3 kelompok mengerjakan tugas-tugas ini ya. Apa fungsi pastoral? Dengan kalian melihat kasus-kasus yang ada di dalam jemaat. Bagaimana proses pengembalaannya? Kalau kasus ini, entah itu perkawinan, entah itu sakit yang berkepanjangan, entah itu masalah keluarga, apapun masalahnya, coba kalian kaji dalam fungsi-fungsi pastoral ini. Penyelesaiannya seperti apa? Kalau kasusnya ini penyelesaiannya seperti apa? Dalam tahapan-tahapan. Bisa dibuat dalam bentuk percakapan. Nah, itu tugas kalian. Nanti minggu depan kita akan seminar kelompok. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Eli, Hesri, sudah jelas kan? Iya. Apa tugas gembala? Yang pertama apa? Dia harus bisa Merawat. merawat. Yang kedua Menjaga, melindungi. dan melindungi. Memelihara. Ya. Ada berapa fungsi? 3. Fungsi apa saja? Pastoral, tradisi atau tradisional, dan fungsi Kontemporer. Itu dari tingkatan yang muda, setengah, dan paling ribet itu yang bagaimana peran dari seorang gembala itu dia harus bisa ada di situ. Sehingga dia bisa memelihara, dia bisa menjaga, melindungi, memelihara, dan melindungi. Itu tugas kita. Kalian besok menjadi pendeta, kalian akan mengalami banyak masalah dalam jemaat, tapi dengan mengetahui bagaimana kita dalam melakukan tugas kita sebagai seorang gembala dalam mengetahui langkah-langkah pengembalaan dalam proses pengembalaan itu sangat penting. Bisa ya? Ya. Absennya nanti ketua kelas tolong absen ya, yang hari ini kita hadir. Terima kasih. Kita mengakhiri ini dengan kita berdoa. Mari Hesri berdoa. Hesri berdoa untuk kita. Baik, Mama. Baik, Mama, kakak-kakak, dan teman-teman. Sebelum kita akhiri pertemuan kita di hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu atas berkat dan perlindunganmu. Kini kami boleh melakukan pertemuan kami di saat ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, dan kini kami sudah berakhir ya Tuhan. Kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, karena semua karena campur tangan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan pertemuan ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang ditaburkan atau apa yang sudah disampaikan oleh Mama dalam pertemuan ini, kami dapat jadikan sebagai bekal untuk kedepannya nanti. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Ya. Tuhan berkati semua.
Sampai jumpa minggu depan.